Sahabat setia Gower yang dikasih Tuhan, Shalom. Hari ini adalah Sabtu 18 Oktober 2025. Happy weekend buat kita semua. Hari ini kita merayakan pesta Santo Lukas, penulis Injil. Santo Lukas adalah seorang yang bertobat dari jemaat di Antioquia. Ia itu seorang dokter atau tabib. Setelah bertobat, Lukas menemani Rasul Paulus dalam perjalanan ke Masedonia, Yerusalem, dan Roma. Santo Lukas adalah penulis Injil Lukas, juga kisah para rasul. Lukas tidak pernah secara langsung berjumpa dengan Yesus. Karena ketika Yesus masih hidup, ia tidak menjadi pengikut dari Yesus. Bahan-bahan tulisannya didapat dari umat Kristiani yang baru bertobat. Jadi ia berbicara dengan para saksi awal yang mengenal Yesus secara pribadi. Ia mencatat semua perbuatan-perbuatan Yesus yang mereka lihat dan sabda Yesus yang mereka dengar. Menurut tradisi, Lukas memperoleh sebagian informasi penting juga dari Bunda Maria sendiri. Maka versi Injil Lukas menggambarkan peristiwa kelahiran Yesus itu begitu detail karena Santo Lukas menerima informasi bahan penulisan Injilnya dari Bunda Maria sendiri. Injil Lukas suka disebut sebagai Injil Maria. Kisah awal penampakan malaikat Gabriel kepada Bunda Maria juga dikisahkan secara rinci oleh Lukas. Juga pengungsian keluarga kudus setelah Yesus lahir mengungsi ke Mesir juga dikisahkan dalam Injil Lukas. Lukas juga menulis kisah tentang bagaimana para rasul mulai mewartakan sabda Yesus setelah ia bangkit dan naik ke surga. Lambang Injil Lukas adalah lembu yang dikenal sebagai hewan persembahan. Karena isi Injil Lukas menegaskan bahwa Yesus adalah korban persembahan atau silih atas segala dosa manusia. Menurut tradisi, Lukas wafat pada usia 84 tahun di Botia, Thebes, Yunani. Hari ini kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan yang diambil dari Injil Lukas 10 ayat 1 sampai dengan 9. Kita siapkan hati kita. Haleluya, haleluya, haleluya. Bukan kalian yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Aku telah menetapkan kamu supaya pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Pada suatu hari Tuhan menunjuk 70 murid lalu mengutus mereka berdua-dua mendahuluinya ke setiap kota dan tempat yang hendak dikunjunginya. Katanya kepada mereka, "Tuayan memang banyak, tetapi sedikitlah pekerjanya. Karena itu mintalah pada Tuan yang punya tuayan, supaya ia mengirimkan pekerja-pekerja untuk tuayan itu. Pergilah, camkanlah. Aku mengutus kamu seperti anak domba ke tengah-tengah serigala. Janganlah membawa pundi-pundi atau bekal atau kasut, dan janganlah memberi salam kepada siapapun selama dalam perjalanan. Kalau kamu memasuki suatu rumah, katakanlah terlebih dahulu, damai sejahtera bagi rumah ini. Dan jika di situ ada orang yang layak menerima damai sejahtera, maka salammu itu akan tinggal padanya. Tetapi jika tidak, salammu itu akan kembali padamu. Tinggallah dalam rumah itu, makan dan minumlah apa yang diberikan orang kepadamu, sebab seorang pekerja patut mendapat upahnya. Janganlah berpindah-pindah rumah. Jika kamu masuk ke dalam sebuah kota dan kamu diterima di situ, makanlah apa yang dihidangkan kepadamu dan sembuhkanlah orang-orang sakit yang ada di situ. Dan katakanlah kepada mereka, kerajaan Allah sudah dekat padamu. Demikianlah sabda Tuhan.
Terpujilah Kristus. Sahabat setia Gower yang dikasih Tuhan, Shalom Happy Weekend buat kita. Saat saya dulu hendak ditabiskan menjadi imam 11 tahun yang lalu, ya, saya menjalani retret di Gisting, Lampung. Bersama dengan frater-frater novisiat dari Serikat Kor Jesu atau SCY, kami melakukan peregrinasi atau perjalanan dari Gisting menuju rumah retret La Verna. Lebih kurang jaraknya 35 sampai 40 km. Dan ditempuh selama 7-8 jam. Jalan kaki 7-8 jam non-stop. Buset, ketika melakukan itu, ini kaki saya sampai kapalan. Jalannya sudah terseok-seok. Syukurlah sampai juga. Dan rasanya senang sekali menyelesaikan misi peregrinasi ini. Misi yang senantiasa dalam perjalanan hanya mau mengandalkan Tuhan saja. Sahabat setia Gower yang dikasihi Tuhan. Dalam firman hari ini, kita mendengar kisah tentang perutusan yang diberikan oleh Yesus kepada 70 muridnya. Yesus memberikan misi kepada mereka. Mereka diutus berdua-dua, bukan seorang diri. Artinya agar mereka punya teman seperjalanan yang saling menguatkan, saling meneguhkan dalam menjalani misi perutusan. Meski terkadang tidak mudah dalam menjalani misi perutusan, seperti yang disabdakan Yesus. Aku mengutus kamu seperti anak domba di tengah-tengah kawanan serigala. Tidak mudah tentu. Namun penyertaan Tuhan sebagai gembala utama dan kehadiran teman seperjalanan dalam misi perutusan, inilah yang menjadi kekuatan dan kegembiraan. Maka Yesus menyampaikan tidak usah cemas dengan segala macam perbekalan, pundi-pundi atau kasut. Sebab Yesus sendiri yang akan meneguhkan mereka, menyertai mereka. Yesus melanjutkan sabdanya dengan mengatakan, tinggallah dalam rumah orang, makan dan minumlah apa yang diberikan orang kepadamu, sebab seorang pekerja patut mendapat upahnya. Para murid hanya diminta fokus pada misi perutusan, dan semua yang lainnya akan Tuhan urus dan selesaikan. Saya ingat waktu perjalanan 7-8 jam itu, kita tidak direpoti dengan bawa perbekalan, tidak. Karena ada titik tempat umat yang sudah menyiapkan makanan buat kami semua yang datang. Jadi cukuplah dengan fokus pada misi perutusan, bukan pada pundi-pundi perbekalan atau yang lain-lainnya. Sahabat setia Gower yang dikasihi Tuhan, kita dipanggil untuk menunaikan misi perutusan Tuhan sesuai dengan tugas dan tanggung jawab kita masing-masing. Tuhan yang akan menjadi gembala, yang akan menuntun keluarga-keluarga kita, komunitas, juga orang-orang di sekitar kita. Dialah yang akan menjadi sahabat seperjalanan yang akan memberikan kekuatan dalam setiap langkah peziaran hidup kita. Maka tetaplah berjalan bersama dengan Tuhan. Dan kita mau hidup dengan orang lain sebagai satu saudara. Selamat bermenung. Tuhan memberkati kita semua, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Happy weekend. Bye-bye.